Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Apakah anak-anak ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, dari pembacaan doa tadi, maka lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya anak-anak ibu. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai legenda. Nah, apakah anak-anak ibu tahu apa itu legenda? Nah, betul sekali. Legenda adalah sebuah genre dari cerita rakyat yang terdiri atas narasi yang menyampaikan perbuatan manusia yang diyakini atau yang dipercayai oleh pencerita. Nah, pencerita dan pendengarnya sebagai suatu kisah nyata yang pernah terjadi. Nah, sekarang apa saja sih contoh-contoh legenda yang ada di Sumatera Barat anak-anak ibu? Nah, contoh legenda yang ada di Sumatera Barat terdapat ada Malin Kundang, ada Candi Prambanan, ada Sangkuriang, ada kisah Wali Songo, ada legenda Danau Toba, ada Kaba Sutan Pangaduan. Nah, pada pertemuan kali ini ibu ada sebuah cerita legenda yaitu tentang Kaba Sutan Pangaduan. Nah, ayo anak-anak ibu perhatikan ya. Kaba Sutan Pangaduan. Ada seorang raja yang berkuasa di kampung dalam Pariaman. Sang raja memiliki 3 orang anak dari ibu yang berbeda, yaitu Sultan Lembak Tua, Sultan Pangaduan, dan Putih Sarimaka. Nah, ibu Sultan Lembak Tua berasal dari kalangan biasa. Ibu Sultan Pangaduan bernama Putih Andam Dewi, merupakan keturunan bangsawan. Sedangkan ibu Putih Sarimaka adalah seorang keturunan Arab. Jadi, secara adat, Sultan Pangaduan adalah putra mahkota yang sah karena ibunya Putih Andam Dewi masih keturunan bangsawan. Nah, menurut cerita rakyat Sumatera Barat, sang raja memutuskan untuk bersemayam ke Gunung Ledang. Di saat anak-anaknya masih kecil, sepeninggal ayah handanya, ibunda Sultan Pangaduan yaitu Putih Andam Dewi berusaha dipersunting oleh Rajo Unggeh Layang, seorang raja yang berkuasa di negeri Talwak Singalai Tabang Papan. Putih Andam Dewi menolak pinangan Rajo Unggeh Layang. Akibatnya, Rajo Unggeh Layang marah dan menculik Putih Andam Dewi dan membawanya ke sebuah bukit. Sementara itu Sultan Lembak Tua sebagai anak paling tua diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Walaupun saat itu usia Sultan Lembak Tua masih anak-anak. Sifat Sultan Lembak Tua sendiri cenderung manja dan kekanak-kanakan. Kelak, saat berkuasa nanti, ia akan bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Meskipun secara adat, Sultan Pangaduan adalah putra mahkota yang sah, namun ibunda Sultan Lembak Tua sangat berambisi agar putranya menjadi raja. Ia mencari segala cara agar tujuannya tercapai. Sultan Pangaduan yang masih kecil kemudian dibawa dan diasuh oleh nenek dan kakak sepupunya.
kakak sepupunya itu dari pihak ibu adalah seorang pendekar di Kuala Pantai Cermin. Beranjak dewasa, di bawah pengasuhan nenek dan kakak sepupunya, Sultan Pangaduan tumbuh menjadi anak tangkas lagi bijaksana. Ia unggul dalam hal ilmu kebatinan, kesaktian, dan kebijaksanaan. Saat berusia 10 tahun, Sultan Pangaduan didatangi ayahandanya yang bersemayam di Gunung Ledang secara batin. Ayahnya memberi tugas kepada Sultan Pangaduan untuk membebaskan ibunya dari tawanan Raja Unggih Layang. Dalam menjalankan tugas ini, ayahnya meminta agar ia bekerja sama dengan kakaknya, Sultan Lembak Tua yang tinggal di istana. Menemui Sultan Lembak Tua, maka pergilah Sultan Pangaduan dari Kuala Pantai Cermin ke istana di Kampung Dalam Pariaman untuk menemui kakaknya Sultan Lembak Tua. Nenek dan kakak sepupunya membekali Sultan Pangaduan dengan senjata keramat. Di perjalanan, pakaian bangsawan yang dikenakan Sultan Pangaduan menarik hati seorang penipu. Sultan Pangaduan tengah memetik setangkai kembang, si penipu mendekatinya dan membuang bahwa bunga tersebut adalah kembang bunga larangan yang terlarang untuk dipetik. Sebagai hukumannya, Sultan harus menukarkan pakaian bangsawannya dengan pakaian compang-camping milik si penipu. Dengan lugunya, Sultan Pangaduan menuruti begitu saja permintaan si penipu. Sultan Pangaduan melanjutkan perjalanan ke Kampung Dalam dengan pakaian compang-camping. Akhirnya, sampai juga Sultan Pangaduan di istana Kampung Dalam Pariaman. Sultan Lembak Tua sangat terkejut melihat seorang anak compang-camping dengan wajah sangat mirip dengan dirinya datang ke istana. Karena telah lama tidak bertemu sedari kecil, Sultan Lembak Tua lupa dengan wajah Sultan Pangaduan, saudaranya sendiri. Tetapi ibu Sultan Lembak Tua sadar bahwa anak kecil di hadapannya adalah Sultan Pangaduan. Merasa khawatir tahta raja anak terancam, ia kemudian menyuruh Sultan Lembak Tua untuk mengusir Sultan Pangaduan. Akhirnya terjadilah perkelahian antara keduanya. Namun dengan mudah Sultan Pangaduan mengalahkan Sultan Lembak Tua. Pada saat itulah Sultan Pangaduan mengucapkan kata kunci yang diajarkan ayahnya saat mendatangi secara batin. Mendengar kata kunci tersebut, sadarlah Sultan Lembak Tua bahwa anak di hadapannya adalah saudaranya sendiri. Karena ayahandanya mendatangi Sultan Lembak Tua secara batin, bahwa Sultan Pangaduan akan mendatangi dengan memikirkan kata kunci. Tugas dari ayahanda untuk membebaskan ibunya. Akhirnya, Sultan Lembak Tua meminta izin kepada ibunya untuk menemani Sultan Pangaduan dalam rangka membebaskan Putih Andam Dewi dari tawanan Raja Unggih Layang. Dengan berat hati, akhirnya ibunya mengeluarkan anak-anaknya pergi bersama Sultan Pangaduan untuk melawan Raja Unggih Layang. Karena itu adalah perintah ayahnya di Gunung Ledang.
Tapi ternyata Ibunda Sultan Lembak Tuah diam-diam memiliki rencana jahat ingin meracuni Sultan Pangaduan agar jabatan raja putranya tidak terganggu. Tapi ternyata Ibunda Lembak Tuah diam-diam memiliki rencana jahat ingin meracuni Sultan Pangaduan agar jabatan raja putranya tidak terganggu. Tapi ternyata Ibu Sultan Lembak Tuah diam-diam memiliki rencana jahat ingin meracuni Sultan Pangaduan agar jabatan raja putranya tidak terganggu. Tapi rencana tersebut terbongkar membuat mendapatkan hukuman kurungan di istana. Meski merasa sedih dengan kondisi ibunya, tapi Sultan Lembak Tuah tetap pergi menemani Sultan Pangaduan untuk memerangi Rajo Unggih Layang. Setibanya di bukit tempat Putih Andam Dewi ditawan, keduanya pangeran terlihat perkelahian keras dengan ribuan penjaga bukit itu, karena jumlah penjaga Rajo Unggih Layang terlampau banyak. Akhirnya, kedua kakak beradik ini berhasil diringkus oleh musuh. Ayahandanya Sultan Pangaduan mengetahui bahwa kedua anak-anaknya dikalahkan oleh Rajo Unggih Layang. Akhirnya, dia mendatangi putrinya yaitu Putri Sarimaka secara batin dan memberitahunya agar membantu kedua saudaranya. Putri Sarimaka segera meminta bantuan kepada kakak sepupunya Sultan Pangaduan dan Sultan Lembak Tuah dari ayahandanya kakak sepupu Sultan dari Putih Andam Dewi. Pergilah mereka bertiga ke bukit tempat Putih Andam Dewi ditawan. Ketiganya adalah pendekar wanita yang sangat sakti. Putri Sarimaka memiliki kemampuan yang untuk mengendalikan udara, sedangkan kedua sepupu Sultan Pangaduan masing-masing memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin dan suara. Dengan perpaduan keahlian masing-masing, mereka berhasil menciptakan badai yang memacu udara laut sampai ke bukit, sehingga menyapu para penjaga Rajo Unggih. Akhirnya, mereka bertiga membebaskan Putri Andam Dewi dan kedua saudaranya Sultan Pangaduan dan Sultan Lembak Tuah dengan mudah ditipu. Gadis kecil adalah seorang gadis kecil menghipnotis Sultan Pangaduan. Si gadis kecil meminta Sultan Pangaduan agar membawa dirinya serta dengan alasan takut hanya terbawa badai. Kedua kakak Sultan Pangaduan melarangnya untuk membawa gadis kecil tersebut, karena mereka mengetahui bahwa gadis kecil tersebut adalah adik Rajo Unggih Layang. Namun Sultan Pangaduan tidak mendengarkan nasihat kedua kakaknya dengan tetap membawa serta si gadis kecil. Karena telah berhasil menyelamatkan Putri Andam Dewi, akhirnya mereka berpisah. Sultan Pangaduan, kakak sepupunya, dan ibunya kembali ke kampung dalam. Sultan Lembak Tuah kembali ke kerajaan kampung dalam Pariaman. Sementara Putri Sarimaka kembali ke Makkah. Singkat cerita, Sultan Pangaduan telah beranjak dewasa dan menikah dengan putri raja negeri tetangga. Sultan kemudian diangkat menjadi raja di negeri tersebut. Tanpa disadari, gadis kecil yang ia selamatkan ternyata selama ini telah meracuninya sedikit demi sedikit sehingga kesaktiannya perlahan berkurang.
Atas tipu muslihat, si gadis kecil itu pula Putih Andam Dewi kembali ke diculik. Dengan tingkat kesaktian yang telah berkurang dan kondisi istrinya yang tengah hamil, Sultan Pengaduan terpaksa meninggalkan istrinya dan kerajaan demi menyelamatkan ibunya. Istri merelakan kepergian suami dengan menyelamatkan ibu mertuanya. Maka pergilah Sultan Pengaduan dengan kakaknya Sultan Lembak Tua menuju negeri Taluk Singalai Tabang Papan. Namun, karena kesaktian Sultan Pengaduan telah berkurang, maka kedua kakak beradik tersebut dapat dengan mudah dilumpuhkan musuh. Keduanya akhirnya ditawan dengan dirantai oleh musuh. Dengan sisa-sisa kesaktian yang dimiliki, pada suatu malam purnama yang terang, Sultan Pengaduan menghentakkan kakinya untuk memutus rantai yang mengikatnya. Meski rantai pengikat tidak berhasil terputus, namun suara hentakan kaki itu menggelegar bagai petir dan terdengar sampai kejauhan. Goncangan tersebut adalah pertanda bahwa anak Sultan Pengaduan telah lahir ke dunia. Kelak, anak Sultan Pengaduan akan menuntut balas untuk membebaskan ayah dan neneknya. Nah, itulah kisah dari Sultan Pengaduan ya anak-anak ibu. Cerita atau dongeng dari Sumatera Barat. Mudah-mudahan ada hikmah atau pelajaran yang bisa anak-anak ibu ambil dari kisah Sultan Pengaduan tersebut ya. Nah, dari kisah Sultan Pengaduan tersebut, apakah anak-anak ibu tahu pesan dan moral yang didapatkan oleh Sultan Pengaduan tersebut? Nah, betul sekali. Pesan dan moral dari kabar Sultan Pengaduan tersebut, mereka kerukunan hidup bersama. Meskipun Sultan Pengaduan memiliki dua saudara tiri, namun mereka bisa hidup berdampingan dan tolong-menolong dalam kesusahan. Nah, dari cerita tersebut bisa anak-anak ibu manfaatkan ya. Anak-anak ibu harus bisa tolong-menolong, harus kalau ada teman kesusahan ditolong ya anak-anak ibu. Nah, dari sekian cerita legenda tadi, apakah anak-anak ibu sudah paham? Nah, kita cukupkan pembelajaran kita legenda tadi ya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.